Halo Bunda yang ada di rumah. Oke, ini saya Mau Evelyn. Pada saat ini kita akan berbagi informasi atau sharing seputar bagaimana mengajar anak membaca di rumah. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan terhadap Itonami ketika usianya di 1 tahun 8 bulan. Nah, sekarang usianya di 4 tahun 10 bulan. Oke, menuju 5 tahun. Nah, hal-hal apa saja yang saya lakukan di dalam menstimulus anak? Pertama, kami lakukan itu berdasarkan rutinitas harian, yaitu antara 5 menit dulunya ya, 5 menit sehari, rutinitas yang saya lakukan itu setiap hari. Nah, kunci utamanya itu adalah saya membuat media sendiri, di mana media itu harus selalu berhubungan dengan apa? Hurufnya itu harus besar-besar. Memang hurufnya itu harus dimulai dengan huruf kecil. Kenapa huruf kecil, Bunda? Karena di banyak tulisan kita pasti menjumpai itu hampir di setiap tulisan itu bentuk huruf kecil. Nah, yang pertama sekali saya perkenalkan adalah huruf kecil, dimulai dari huruf vokal. Oke, A, I, U, oke, E, O. Jadi berurutan dia. Oke, A, I, U, E, O. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal, kita kenalkan di huruf konsonan, tetapi hurufnya harus huruf besar. Kenapa di hurufnya huruf besar walaupun ini huruf kecil, tetapi bentuknya itu harus besar? Karena apa? Karena si anak itu dia tidak bisa langsung menyerap buku. Oke, karena si anak itu yang kita kenalkan adalah bunyi huruf dan bentuknya. Ketika si anak sudah bisa melihat bentuk ini, bentuk A, oh ya dia sudah bisa membunyikan bentuk ini atau simbol ini adalah dibunyikan dengan huruf A. Oke, huruf E, oke, I. Jadi dia harus distimulus di bentuknya itu dilihat, dan si anak sudah membedakan, oh ya ini bentuknya ini, simbolnya ini dibunyikannya A. Jadi dia harus huruf besar. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal A, I, U, E, O, baru kita kombinasikan di satu huruf. Jangan lupa dibubuhi titik. Karena apa? Ini berarti bunyi ini di satu huruf. A, ba, A, ba. Jadi dia harus bentuknya besar dan memakai huruf kecil. Karena apa? Karena di hampir semua tulisan itu kita menemukan adalah huruf kecil. Nah, setelah itu ba, bi, oke, bu, be, bo. Oke. Kenapa ini perlu distimulus anak A, I, U, E, O? Nah, ketika kita menambahkan dengan huruf C, oke, ini huruf konsonan C, si anak sudah bisa nanti ca, ci, oke, cu, c, co. Nah, dia berurutan, oke ya. Jadi ketika kita bentuk lagi dia di huruf D, ini sudah akan terbentuk da, di, du, de, do. Oke, di huruf F, fa, fi, fu, fe, fo. Oke, di huruf G, ga, gi, gu, ge, go. Nah, jadi ini kita buat itu harus berurutan A, I, U, E, U, sehingga memudahkan si anak di dalam memahami. Oke, setelah dia sudah memahami huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O, tinggal membubuhkan huruf konsonan, babi, bu, bibu, caci, cuci, cu, dan sebagainya. Nah, saya selalu menggunakan di huruf besar, oke ya, di huruf bukan huruf besar, bentuknya yang besar, tetapi tetapi hurufnya tetap huruf kecil. Nah, di hampir semua media yang saya lakukan sendiri ini adalah huruf besar. Ini setelah anak bisa di 2 huruf, kita lanjut ke 3 huruf A, ba, A, bi, A, I, U, E, O tetap ya. Oke, oke, A, bi tetapnya ya. A, B, ya, A, bo, I, ba. Ini dia di bentuknya harus huruf besar karena si anak itu kan masih kecil. Nah, ketika kita berada di buku, kebetulan kalau kita mengajar anak langsung buku nggak bisa karena dia hurufnya itu kecil-kecil dan halus. Ini di buku kelas 1 loh. Tetapi si anak belum bisa memakai buku kelas 1 ini. Kenapa? Hurufnya sudah kecil-kecil. Nah, itu yang saya lakukan. Oke ya. Ini contohnya di 2 huruf, ini huruf besar ya. Di satu huruf ini semua I, tentang I semua.
hi, semua ini tentang i, ji, semua ini tentang ji. Jadi secara itu stimulusnya itu pelan-pelan, pelan-pelan. Oke ya Bun, saya spill ya. Ini semua hurufnya itu harus di huruf besar-besar gitu ya. Bentuk hurufnya itu harus besar karena si anak itu akan mudah untuk memahaminya. Oke ya. Semuanya itu di huruf kecil tapi bentuknya besar. Sini. Janganlah kayak gitu. Oke ya. Sini ya, sayang mama ya. Oh, nanti ya. Ini ya. Oke ya. Sini, Mak. Oh ya, maaf ya, Nak. Nah, ini dia. Oke. Lagi marah dia, guys. Baru bangun tidur. Oke ya, ini semuanya itu harus di huruf bentuknya harus besar-besar. Oke ya. Nah, ini dia medianya. Jadi, media itu yang saya gunakan itu banyak ya. Nah, ini abi, abu, abe, abo, aba. Jadi dia itu ini pengenalannya itu harus step by stepnya. Oke Bun, jadi saya spill bahwasanya media itu penting di dalam menstimulus anak. Oke ya, ini semua tentang B, huruf vokal O, ba, O, bi, A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O ditambah dengan O semua dan B. Jadi terstimulus dia. Oke ya. Oke, Bun, jadi begitu cara menstimulus anak. Oke, ini kan A ditambah dengan F. A, huruf F di dua huruf tapi dia di huruf A, F, kemudian di A, I, U, E, O. Jadi anak itu huruf vokal itu A, I, U, E, O gitu dia. Oke ya. Jangan apa? Jangan ya, Bang. Oke, enggak ini ya. Oke. Nah, huruf itu bentuknya harus besar-besar. Oke ya, ini yang saya buat begini biar jangan apa ya. Bentuknya itu harus bentuk besar. Oke ya. Ini bahan ya, Pak. Ini dari kalender bekas. Oke. Tetapi bentukannya itu harus huruf besar ya. Oke. Oke ya. Jadi semuanya itu bentuk hurufnya itu harus bentuk huruf besar. Oke ya. Jadi ini oke. Apapun bisa kita buat media ya, Bun. Oke. Ini media-media yang saya buat ya. Oke, selama menstimulus si Itonami. Oke ya. Nah, ini. Jadi semuanya itu harus dimulai dari huruf yang besar-besar, kemudian nanti kita lepas di ke buku. Ini belum bisa dilepas ke buku, masih bentuk hurufnya besar-besar. Jadi sesuai dengan target kita setelah ini. Itu enaknya kalau kita mengajar anak itu sendiri, satu orang. Jadi itu dia manfaat ketika kita mengajar anak itu sendiri ya, Bun. Jadi kita tahu apa yang harus kita targetkan setelah anak sudah bisa ini. Oh, the next stepnya itu apa yang harus saya lakukan setelah ini, langkah-langkah selanjutnya. Oke, itulah dia yang saya lakukan terhadap Itonami. Jadi huruf itu ini semua ya, ini semua adalah satu-satu huruf. Oke ya. Jadi si anak itu bisa distimulus itu karena kebiasaan ini ya. Oke. Ini semua di satu-satu huruf. Nah, kenapa harus memakai huruf yang besar-besar, Bunda? Kenapa? Ini wajib kita menggunakan di huruf besar-besar karena si anak itu belum bisa dilepaskan ke dalam bentuk buku gitu ya. Jadi si anak itu harus distimulus dulu ke hal-hal yang kecil. Nah, setelah anak sudah bisa ini, baru nanti pelan-pelan kita melepaskannya ke buku. Nah, itulah dia yang saya lakukan. Ini sih trik dan trik saya sendiri sih. Pertama membuat media sendiri. Yang kedua saya melatihnya sendiri. Tetapi metode yang saya gunakan adalah metode fonik atau metode bunyi yang diambil dari luar. Lagi marah dia guys ya. Baru bangun tidur terganggu gitu. Mandi kita Pak. Jangan ya Bang. Aduh. Jangan ya Bang. Gitu ya Bun. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan itu ya.
Oke, jadi media itu harus